Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada video kali ini, kembali Anda menyaksikan video serial kabar Medan Laga, di mana video ini berisi kabar utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina, yang menurut kami sangat layak untuk Anda ketahui. Mari langsung saja ke berita pertamanya. Pada video pertama ini, kita akan melihat sebuah skenario yang terjadi di kota Avdiivka, di mana pada skenario ini kita akan mengetahui fungsi dari amunisi termit yang sering ditembakkan oleh pasukan Rusia. Pada video ini, pasukan Rusia mengatakan mereka menembakkan termit ke beberapa lokasi parit pasukan Ukraina yang terletak di dalam pepohonan yang nampaknya sudah mengering. Sembari termit ditembakkan, kamera intai termal sudah disiapkan untuk memantau pergerakan yang ada di parit-parit Ukraina di lokasi itu. Dan benar saja, setelah termit jatuh dan asapnya menyebar kemana-mana, terlihat pasukan Ukraina pun mulai keluar dari paritnya. Dan di saat itulah mortir artileri menghujani pasukan Ukraina yang keluar itu. Selain digunakan untuk mengeluarkan pasukan Ukraina dari dalam parit, termit juga digunakan untuk memastikan hasil kamera thermal drone dan kondisi medan laga itu sama. Jadi, nyala dari termit digunakan untuk menerangi lokasi yang ditargetkan, agar kamera thermal tidak tertipu dengan kamuflase-kamuflase yang dilakukan untuk mengelabui kamera thermal. Dan pada video ini juga terlihat bagaimana sebuah parit yang sepertinya dijadikan sebuah tempat stok amunisi juga berhasil dihantam oleh pasukan artileri Rusia. Anda melihatnya? Ya, itu adalah SPH-2S9 Nona milik pasukan Rusia yang berada di sebuah lokasi di sekitar kota Bakhmut. Setelah terintai oleh drone intai seperti ini, Anda pastinya sudah tahu bagaimana nasib dari SPH itu selanjutnya. Pasukan artileri Ukraina pun langsung menembakkan mortirnya ke koordinat 2S9 itu. Dan kemudian boom, ledakan yang sangat besar pun terjadi. Ini dikarenakan mortir artileri Ukraina tepat mengenai posisi dari SPH Rusia itu. Walaupun mortir biasa, bukan berpemandu GPS seperti Excalibur, ketika para operatornya sangat terlatih, ditambah pengenaannya tepat mengenai posisi yang sensitif, mortir biasa pun bisa membuat baja-baja lawan menjadi berkeping-keping. Ledakan-ledakan seperti inilah yang membuat turret-turret itu melayang. Seakan kita tak percaya ketika melihat video sesudahnya, tanpa melihat video saat penghancurannya. Pada video berikutnya, kita akan melihat kompilasi dari aksi MT-12 Rapira 100 mm, di mana ini merupakan artileri anti-tank era Soviet. Namun karena statusnya artileri, namun anti-tank, jadi artileri anti-tank tari ini bisa digunakan untuk tugas yang multitasking. Pada video kali ini, kita akan melihat aksi MT-12 dalam meratakan sebuah kompleks industri yang terletak di kota Avdiivka. Bangunan-bangunan yang disikat itu teridentifikasi sebagai tempat persembunyian pasukan Ukraina. Dan seperti inilah salah satu tutorial meratakan kota khas Rusia. Pada video kali ini, kembali kita akan melihat kemampuan dari pasukan artileri Ukraina. Seperti yang Anda lihat, drone sudah mendeteksi lokasi dari sebuah howitzer Tari 2A36 Kiatsin B milik pasukan Rusia. Kemudian, mortir pasukan artileri menghantam tepat posisi Kiatsin B itu. Terlihat dari tipe ledakan yang juga telah dikonfirmasi oleh pasukan Ukraina bahwa mortir yang mereka gunakan pada serangan ini adalah Excalibur.
Pertanyaannya, apakah ini terlalu overkill? Jawabannya, sangat overkill sekali. Harga Jiatsin B sama sekali tak sebanding jika dibandingkan dengan sebutir Excalibur. Tapi, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskan Jiatsin B itu dieksekusi menggunakan Excalibur. Pada video berikutnya, kita akan menyaksikan aksi dari Zala Lancet versi 3 dalam melumpuhkan tank T-64 Ukraina. Seperti yang Anda lihat, video langsung menunjukkan sudut pandang Lancet yang akan menghantam T-64 Ukraina. Kemudian, sudut pandang drone intai mendokumentasikan aksi dari Lancet ini. Terlihat Lancet menghantam tepat bagian samping tank. Sepertinya posisi kompartemen mesin yang diincar. Dan terlihat pada video tank mulai terbakar. Itu menandakan bahwa Lancet 3 menembus tempat bahan bakar tank Ukraina itu. Dengan kondisi seperti itu, bisa dipastikan tank Ukraina itu akan ditinggalkan. Atau jika kebakaran itu terus terjadi, maka akan menjadi besi tua di medan laga. Pada video kali ini, kita kembali akan melihat bagaimana pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank tercanggih Rusia di medan laga, yaitu T-90M. Seperti yang Anda lihat, bagaimana pasukan ATGM Ukraina mengunci T-90M Rusia menggunakan ATGM Kornet. Ya, ATGM Kornet. Ini adalah kornet hasil sitaan dari pasukan Rusia, karena ATGM andalan Ukraina adalah Stagnape, dan Kornet adalah andalan Rusia. Kemudian terlihat rudal kornet itu menghantam sesuatu yang diklaim itu adalah tank T-90. Kami tidak percaya begitu saja. Namun, harus diakui, dokumentasi Ukraina sedikit lebih rapi dibandingkan dokumentasi Rusia. Kemudian pasukan itu mengirimkan drone modifikasi pembawa bom Molotov untuk membakar T-90 itu. Terlihat di situ roda rantai T-90 Rusia itu terputus. Kemudian, Molotov pertama dijatuhkan, namun tidak berhasil membakar T-90 itu. Kemudian Molotov kedua dijatuhkan dan jatuh mengenai ruang internal tank. Dan di akhir video ditunjukkan bahwa T-90 itu sudah kosong. Kabar berikutnya, drone intai Rusia mendeteksi lokasi dari SPH M109 Ukraina. Namun kemudian SPH itu terlihat pergi meninggalkan lokasinya. Di sini, pasukan Rusia memutuskan untuk mengeliminasinya menggunakan drone kamikaze Zala Lancet. Jadi, kita akan melihat bagaimana Lancet mengeksekusi target yang bergerak. Hantaman yang sangat akurat terlihat menghantam bagian belakang SPH ini. Seperti yang Anda lihat, sepertinya sang operator Lancet mengincar kompartemen mesin dan juga kompartemen bahan bakar dari M109 itu. Kemudian sang driver menghentikan M109 itu dan terlihat ada seorang kru yang melompat keluar. Untung tidak terlindas. Video berlanjut dan menunjukkan M109 itu terbakar di bagian belakang. Namun videonya terpotong. Kemungkinan M109 itu masih bisa diselamatkan atau bisa juga ditinggalkan oleh para krunya karena kebakaran yang semakin membesar. Pada video ini, Anda sedang menyaksikan sebuah radar mobile yang bisa dibawa perorangan milik Rusia bernama Repeyni. Fungsi utama dari radar ini adalah untuk mendeteksi target udara yang berukuran sangat kecil, seperti drone-drone modifikasi Ukraina, entah itu kamikaze modifikasi, drone bomber modifikasi, ataupun drone intai yang berukuran sangat amat kecil. Namun, lokasi dari radar ini sudah diketahui oleh drone intai Ukraina. Pertanyaannya, apakah drone intai yang mengintai radar ini terdeteksi oleh radar itu? Ya, kita tidak tahu. Namun kemudian, sebuah mortir artileri pasukan Ukraina menghilangkan radar Rusia itu nyaris tanpa bekas. Dan itulah kabar utama yang terjadi di medan laga, edisi Senin 17 April 2023. Berikan komentar Anda.